Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan. Kita bersyukur di hari ini tanggal 4 Maret tahun 2022 kita berjumpa kembali dan kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Ini sungguh merupakan anugerah dan rahmat Tuhan yang sangat-sangat indah yang harusnya kita syukuri bersama-sama. Karena saya tahu sepanjang malam kita diberikan kesempatan untuk beristirahat dan pagi hari ini kita bisa menghirup udara yang segar, bangun dalam keadaan yang baik dan bisa berjumpa dengan keluarga kita. Itu semua karena kebaikan dan rahmat Tuhan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya Bapak dan Ibu, saudara-saudariku dikasih Tuhan, pada kesempatan hari ini saya akan kembali mengajak Ibu Bapak merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-28. Dan secara khusus saya akan bacakan kepada Bapak Ibu ayat yang pertama saja. Dan ayatnya cukup panjang, tetapi Bapak Ibu bisa melihatnya sendiri atau membacanya sendiri pada saat nanti waktu yang tenang. Dan beberapa ayat juga nanti memang akan saya bacakan buat kita berdasarkan renungan firman Tuhan ini. Firman Tuhan mengatakan dalam atau judul dari perikop ini dikatakan doa minta tolong terhadap musuh. Artinya pemazmur berdoa, ada orang-orang yang memusuhi dia dan dia berdoa kepada Tuhan tentang orang-orang yang memusuhi tersebut. Dan apakah doanya itu? Ini dia, dalam ayat pertama dikatakan, berbantahlah Tuhan melawan orang yang berbantah dengan aku, berperanglah melawan orang yang berperang melawan aku. Artinya pemazmur atau Daud dalam hal ini meminta Tuhan berpihak kepada dirinya, meminta Tuhan campur tangan atas perkara yang dialaminya, meminta Tuhan menyatakan pembelaan terhadap dirinya karena dia meminta supaya Tuhan berbantah melawan orang yang berbantah dengan dia dan berperang melawan orang yang berperang melawan dia. Artinya dia berkata supaya Tuhan yang mengalahkan setiap mereka orang-orang yang mau memerangi kehidupannya. Bahkan Bapak Ibu dikasih Tuhan, ayat yang ke-6 dikatakan begini, biarlah jalan mereka gelap dan licin dan malaikat Tuhan mengejar mereka. Dia berdoa sedemikian rupa kepada Tuhan, menyampaikan doa yang menurut saya doa yang sangat ekstrim. Dan bahkan kalau kita lihat seperti ini, itu artinya kalau Tuhan yang campur tangan, Tuhan berperkara, ini adalah merupakan hal yang sangat-sangat serius. Dan dikatakan juga dalam ayat yang ke-8, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu, biarlah kebinasaan mendatangi dia, artinya orang-orang yang memusuhi dia, tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya, biarlah menangkap dia sendiri, biarlah ia jatuh dan musnah. Wow, saya katakan ini doa yang sangat ekstrim. Kenapa saya katakan doa ekstrim? Karena dia berkata, kalau mereka memusuhi aku, biarlah jerat yang mereka pasang menangkap mereka sendiri. Ibarat kata orang yang menggali lubang, orang itu yang masuk dalam lubang itu, orang yang berlaku jahat, orang itu yang mengalami kejahatan itu. Dan dikatakan bahwa biarlah ia jatuh atau orang yang memusuhi dia dan musnah. Wow, ini sesuatu hal yang sangat-sangat saya katakan doa yang sangat ekstrim. Dalam bagian ini Daud meminta supaya Tuhan berperkara dan berpihak kepada dia. Dan doanya itu adalah doa minta tolong terhadap musuh-musuh yang memusuhi dia itu. Artinya Bapak Ibu guys Tuhan, Daud berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan agar orang yang memusuhinya atau agar Tuhan menunjukkan tindakan, menunjukkan pembelaan terhadap dirinya menghadapi musuh-musuh itu, menghadapi orang-orang memusuhi dia. Hal ini menjelaskan Ibu Bapak dikasih Tuhan bahwa Daud berdoa kepada Tuhan, doa yang meminta Tuhan berpihak kepada dia menghadapi orang-orang yang memusuhi dirinya. Berarti dia, Daud, di dalam posisi yang benar. Kenapa saya katakan
Daud dalam posisi yang benar? Karena dia tidak dalam posisi yang benar, tentunya Daud tidak berpihak atau tidak berani memohon kepada Tuhan, kan? Karena kalau dalam keadaan tidak benar, malah dalam keadaan jahat juga, bagaimana Tuhan mau membela orang yang jahat? Karena Tuhan selalu berpihak kepada orang yang benar. Dan saudaraku, berarti Daud dalam posisi yang benar. Tapi dalam posisi yang benar, ada orang-orang memusuhi dia, ada orang-orang memerangi dia, ada orang-orang berbantah dengan dia, ada orang-orang bermaksud jahat dan memasang jaring mau menjerat kehidupannya. Dan dalam posisi tersebutlah Daud berdoa kepada Tuhan. Saya katakan doa yang ekstrim ini. Dan dia katakan, biarlah jalan mereka gelap dan licin. Dan dia mengatakan itu merupakan ungkapan hatinya yang begitu luar biasa, berserah dan bersandar kepada Tuhan, supaya Tuhan berperkara, Tuhan campur tangan, Tuhan juga melakukan hal-hal yang terbaik sesuai dengan keadilannya Tuhan. Dengan kata lain, Bapak Ibu kasih Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Daud tidak dendam tentunya. Ini bukan doa karena dendam, bukan. Tapi doanya adalah doa yang tidak dendam, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia berserah kepada Tuhan. Dia tidak berperang. Dia tidak membawa senjata untuk memerangi orang memerangi dia, tapi dia katakan, Tuhan berbantalah, Engkaulah memerangi mereka yang melawan aku, yang berperang melawan aku. Artinya dia berserah kepada Tuhan, supaya Tuhan yang melakukan keadilan, Tuhan yang melakukan kebaikan, Tuhan yang menyatakan pembelaan terhadap dirinya. Dan sekali lagi saya katakan, walaupun Daud berdoa seperti itu, saya sangat yakin karena dia adalah orang yang benar. Tujuan doanya adalah agar kejahatan, kekejaman dihentikan dan keadilan Tuhan dinyatakan. Itu aja tujuannya. Jadi bukan untuk kebinasaan, bukan karena balas dendam makanya dia berdoa seperti itu, bukan. Tapi karena tujuannya adalah agar kejahatan, kekejaman dihentikan dan keadilan dinyatakan. Ibu dan bapak, saudara-saudara kasih Tuhan, waktu saya melihat dan membaca apa yang dilakukan oleh Daud ini, saya merasa ini merupakan hal yang sangat-sangat penting untuk kita pahami dan perlu kita renungkan. Kenapa saya katakan ini penting? Karena biasanya kalau orang dijahati atau kita dijahati orang, yang muncul dalam hati kita apa sih? Secara manusia seringkali langsung muncul, tunggu akan saya balas. Atau mungkin kita juga mengatakan, tunggu pembalasan saya. Ya kan? Atau mungkin kita mengumpat, kita jengkel, kita emosi, dan kita mungkin mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang kotor. Itu memang sering kali terjadi dalam kehidupan. Ya, saya tidak langsung mempersalahkan Bapak Ibu kalau melakukan hal yang sama juga. Wah, dasar tuh orang. Wah, ya itu ya. Bisa saja emosi. Tunggu ya, akan saya balas kamu ya. Mungkin saja ada yang berkata begitu. Tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada cara yang terbaik. Kenapa saya katakan ini cara terbaik? Daud melakukan cara yang terbaik, yaitu meminta Tuhan berperkara. Meminta Tuhan menyatakan keadilan, meminta Tuhan yang menghentikan kejahatan, meminta Tuhan yang menghentikan segala kekejaman. Dia meminta kepada Tuhan, dan doanya memang ungkapan yang sangat-sangat ekstrim saya katakan, karena dia berkata biarlah jalan mereka gelap dan jadi licin. Tapi saya mau katakan ini adalah gambaran waktu Daud mengalami hal-hal yang dijahati oleh orang atau orang berlaku jahat kepada dia, dia berseru kepada Tuhan. Pengalaman Daud ini pengalaman yang sangat luar biasa dan juga menjadi pelajaran bagi kita. Jika ada orang menjahati Anda, ada orang bermaksud jahat kepada Anda, bermaksud jahat kepada karir Anda, mau dihadang atau mau dihentikan atau dirusak oleh seseorang, saudaraku dikasih Tuhan, mungkin bukan hanya masalah karir. Di dalam bisnismu, pekerjaanmu, ada orang yang menjahati bermaksud jahat supaya bisnismu macet, supaya bisnismu tidak lancar. Saudaraku dikasih Tuhan, ini yang harus kita lakukan seperti yang Daud lakukan, yaitu berserah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan yang melakukan pembelaan dan Tuhan melakukan penghukuman kepada mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Jangan dendam, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, jangan kotori tangan kita dengan kejahatan, jangan kotori hati kita dengan dendam, jangan. Tapi datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, berbantalah dengan mereka yang berbantah dengan aku, berperanglah melawan orang yang melakukan berperang kepada aku, dan katakan kepada Tuhan, Tuhan, nyatakanlah keadilanmu, biarlah kejahatan yang mereka lakukan menimpa hidup mereka
tapi kebenaran dan berkat Tuhan nyata bagi orang-orang benar. Dan gak apa-apa kita berdoa seperti itu. Tapi Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi, jangan kotori hatimu dengan dendam. Jangan kotori tanganmu dengan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Firman Tuhan mengatakan dalam Roma 12 ayat 21 dikatakan bahwa janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Jangan sampai kita yang kalah, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Dan Bapak Ibu dikasih Tuhan, itulah juga yang dilakukan oleh Daud waktu dia dimusuhi oleh Saul, waktu dia mau dibunuh oleh Saul. Apa yang terjadi? Dia tidak membalas kejahatan Saul, dia tidak dendam, dia tidak membalas. Bahkan dia punya kesempatan berkali-kali untuk membunuh Saul, dia tidak bunuh Saul. Tapi apa yang terjadi? Dia menyerahkan semua kepada Tuhan. Dan Tuhan yang akhirnya berperkara melawan Saul, menyingkirkan Saul, dan mengangkat Daud menjadi raja. Artinya, jika kita mengalami hal-hal yang buruk, atau ada orang-orang bermaksud jahat, bermaksud buruk kepada kita, atau mungkin mereka bukan hanya bermaksud, tapi sudah melakukan kejahatan, saya beritahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan dendam, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi berserah kepada Tuhan. Lihat, Dia yang akan meninggikan, Dia akan membela, Dia akan memberkati setiap orang yang berharap kepadanya. Oleh karena itu, Ibu Bapak, Saudara-saudara dikasih Tuhan, sekali lagi saya katakan, kalaupun kita berdoa, menyerahkan pembelaan Tuhan, menyerahkan pertolongan Tuhan, tujuannya adalah sekali lagi agar kejahatan dihentikan, kekejaman dihentikan, dan keadilan Tuhan dinyatakan. Sekali lagi, kalau itu terjadi, terlihat dan terbukti Tuhan menyatakan keadilannya, sekali lagi, jangan saudara merasa puas, rasain lo kan, Tuhan balas lo, bukan. Karena kita berdoa bukan untuk mencari kepuasan emosi kita. Ya kan, kamu jahat sih, rasain lo, tidak usah seperti itu. Dan kalau misalkan mereka juga mengalami kehancuran karena dikatakan mereka menggali lubang dan mereka masuk ke dalam lubang tersebut, mereka memasang jaring, mereka terperangkap dengan jaringnya kejahatannya, jangan sampai berkata, nah rasain lo dan puas, ya saya puas, jangan. Karena mereka hancur, jangan puas gara-gara itu, tapi karena dengan demikian kejahatan, kekejaman dihentikan, itu saja. Dan semuanya serahkan kepada Tuhan. Maka saya katakan doa-doa kita, doa bernyerah kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan biar Dia berperkara, melakukan apa yang sepantasnya kepada mereka yang bermaksud jahat. Tapi kita percaya Tuhan itu adalah adil, dan Dia menyatakan keadilannya kepada orang yang berlaku jahat. Dia akan melakukan penghukuman kepada orang yang berlaku benar. Dia akan melakukan pembelaan dan melakukan pertolongan bagi mereka. Dan doa dan harapan saya pagi hari ini, pertolongan, berkat dan pembelaan Tuhan nyata bagi kehidupan kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami melihat dan kami mendengar, kami belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika ada orang merencanakan kejahatan, jika ada orang bermaksud jahat atas kehidupan kami, atas pekerjaan kami, atas karir kami, atas bisnis kami, atas keluarga kami, yang kami harus lakukan adalah berserah kepada Tuhan dan bermohon kepada perlindungan Tuhan. Kami tidak perlu dendam, kami tidak perlu membalas kejahatan, karena kami tahu Tuhan akan membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan, dan kami tahu jika Tuhan yang membalas, maka Tuhan akan melakukan pembalasan secara adil. Kejahatan dibalas dengan penghukuman, dan kebaikan akan dibalas dengan berkat. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang berperkara, Engkau menghalau setiap mereka yang bermaksud-maksud jahat. Engkau yang menyatakan keadilan-Mu ya Tuhan. Nyatakanlah keadilan-Mu dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa, nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi mereka yang bermaksud-maksud jahat terhadap kehidupan kami. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus pada pagi hari ini, bagi setiap saudara-saudaraku yang sedang mengalami perlakuan yang tidak baik. Ada orang-orang bermaksud jahat, ada orang-orang merancangkan kejahatan kepada hidup mereka, kepada karir mereka, kepada bisnis mereka, kepada keluarga mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, berperkara hari ini Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, pembelaan-Mu kepada anak-anak-Mu, dan Engkau menyatakan juga pembalasan-Mu kepada orang bermaksud jahat dan melakukan kejahatan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan melindungi dan Tuhan berkati. Hamba berdoa dalam nama Yesus, setiap saudara-saudaraku mendengarkan renungan pada pagi hari ini, Tuhan menolong mereka, Tuhan memberkati mereka, berikan hati yang terus berserah dan berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, pembelaan Tuhan nyata bagi setiap kami pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu, saudara-saudara Kristus Tuhan, demikianlah renungan dan doa kita pagi hari ini. Percayalah dan berserahlah kepada Tuhan, karena pembelaan selalu Tuhan lakukan kepada orang-orang yang ada di dalam hatinya, dan mereka yang melakukan kejahatan akan mendapatkan pembalasan setimpal dengan kejahatannya. Dan percayalah, hari ini Tuhan akan menyerahkan kita
atau membawa kita mengalami berkat-berkat-Nya yang berlimpah. Hiduplah dalam kebenaran dan berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jika Bapak Ibu punya doa dan pergumulan, ada mau konsultasi untuk pertumbuhan iman, kirimkanlah melalui nomor WA yang ada di podcast ini. Kami dengan senang hati akan melayani Bapak dan Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita. Amin.